Di negeri yang katanya agraris, petani justru hidup di batas paling tipis antara bertahan dan menyerah. Bayangkan ini, kamu hanya punya lahan kecil. Bukan hektaran, bukan warisan luas, mungkin cuma 500 meter, mungkin 1000 meter. Orang-orang bilang, lahan segitu mah percuma buat bertani, kalau mau untung harus pilih bertani atau beternak. Tapi pertanyaannya, benarkah lahan sempit dan modal kecil tidak bisa menghasilkan apa-apa? Atau jangan-jangan kita selama ini salah cara memakai lahan? Hari ini, kita tidak sedang bicara mimpi besar. Kita bicara cara bertahan yang cerdas. Kita akan bahas satu konsep yang jarang diajarkan ke petani kecil. Bertani dan beternak secara bersamaan di satu lahan. Inilah kisah tentang sistem pertanian terpadu. Sistem sederhana, tapi bisa menyelamatkan banyak petani kecil. Realita pertanian Indonesia. Mari kita jujur, mayoritas petani di Indonesia bukan petani dengan lahan luas. Mereka petani kecil, lahannya terbatas, modalnya terbatas, dan akses ke teknologi juga terbatas. Petani kecil di Indonesia bukan malas. Mereka bekerja dari subuh hingga matahari tenggelam. Dan masalahnya bukan pada tenaga. Masalahnya pada sistem. Sebagian besar petani Indonesia punya lahan di bawah 0,5 hektar dengan modal terbatas, bergantung pada satu komoditas, dan menggantungkan hidup pada satu musim panen. Satu kali gagal panen bisa berarti hutang bertahun-tahun. Satu harga komoditas jatuh bisa menghancurkan ekonomi satu keluarga. Dan ironisnya, kita diajarkan untuk menanam satu jenis tanaman saja. Padahal alam tidak pernah bekerja dengan satu jenis kehidupan. Sementara di sisi lain, peternakan dianggap butuh modal besar, pakan mahal, dan risiko tinggi. Akhirnya petani kecil terjebak di satu lingkaran, hasil kecil, risiko besar, dan hidup stagnan. Kesalahan terbesar kita adalah memandang lahan secara horizontal. Kita berpikir, berapa luas lahannya? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, berapa banyak fungsi yang bisa dihasilkan dari lahan itu? Lahan kecil bukan masalah. Masalahnya adalah lahan hanya dipakai satu fungsi, limbah dibuang, dan potensi diabaikan. Disinilah konsep pertanian peternakan terpadu masuk. Apa itu sistem pertanian terpadu? Sistem pertanian terpadu bukan teknologi mahal, bukan juga konsep rumit. Ini adalah cara bertani yang menghubungkan semuanya. Pertanian dan peternakan dijalankan dalam satu sistem, saling menguatkan, bukan saling membebani. Di sistem ini, limbah ternak jadi pupuk, sisa panen jadi pakan, dan air dapat digunakan berulang. Risiko tidak bertumpu pada satu sumber, satu lahan banyak fungsi, inilah kuncinya. Bayangkan seorang petani dengan lahannya hanya 1000 meter persegi. Tidak luas dan tidak istimewa. Dulu, ia hanya menanam cabai dan sayuran. Sekali panen bagus, hidup cukup. Sekali gagal, hutang menumpuk. Lalu ia mencoba sesuatu yang berbeda. Di sudut lahan, ia membangun kandang kambing kecil. Tidak banyak, hanya 3 ekor. Kotoran kambing difermentasi jadi pupuk. Pupuk dipakai untuk tanaman cabai dan sayur, lalu sisa daun dan rumput jadi pakan kambing. Biaya pupuk turun drastis dan hasil panen meningkat. Dan ketika cabai jatuh harga, kambingnya tetap bernilai. Inilah pertanian terpadu. Pertanian dan peternakan terpadu itu sederhana. Prinsipnya cuma satu. Apa yang dihasilkan tanaman dimanfaatkan ternak, dan apa yang dihasilkan ternak dikembalikan ke tanah. Tidak ada limbah dan tidak ada yang terbuang. Ini bukan teknologi mahal, ini logika alam. Dan yang paling penting, sistem ini cocok untuk lahan kecil dan modal kecil. Modal kecil bukan penghalang. Banyak orang mengira untuk memulai pertanian dan peternakan yang paling penting adalah uang. Memang betul, untuk memulai sesuatu usaha pertanian dan peternakan secara bersamaan memerlukan modal yang tidak sedikit. Semakin besar modal, semakin besar peluang berhasil. Tapi dalam sistem terpadu pertanian dan peternakan, kenyataannya tidak sesederhana itu. Modal terbesar dalam sistem ini bukan uang. Modal terbesarnya adalah cara berpikir. Sistem terpadu tidak dibangun dari pengeluaran besar, tetapi dari hubungan antar komponen. Tanaman, ternak, lahan, dan tenaga kerja tidak berdiri sendiri. Mereka saling mengisi, saling memberi,
dan saling mengurangi biaya. Modal pertama adalah lahan. Tidak harus luas, tidak harus mahal. Dalam sistem terpadu, satu lahan punya banyak peran. Di atas tanah yang sama, tanaman tumbuh, ternak hidup, dan limbah diolah kembali. Tidak ada ruang yang benar-benar sia-sia. Lalu ada modal bibit dan ternak awal. Jumlahnya tidak perlu banyak. Yang penting bukan seberapa besar, tetapi seberapa cocok. Tanaman dipilih bukan hanya karena hasil panennya, tapi juga karena bisa menjadi pakan. Ternak dipilih bukan hanya karena daging atau telurnya, tapi karena kotorannya bernilai pupuk. Disinilah sistem mulai saling terhubung. Modal berikutnya adalah sarana produksi. Kandang tidak harus mewah, alat tidak harus modern. Yang dibutuhkan adalah fungsi, bukan tampilan. Selama kandang aman, ternak sehat, dan limbah bisa dikelola, maka sistem sudah berjalan. Lalu ada modal tenaga kerja. Dalam sistem terpadu, satu pekerjaan punya dua hasil. Membersihkan kandang bukan sekadar rutinitas, tapi proses produksi pupuk. Menanam bukan hanya untuk panen, tapi juga untuk memberi makan ternak. Karena itu, banyak sistem terpadu bertumpu pada tenaga keluarga. Bukan karena murah, tapi karena efisien. Namun, ada satu modal yang sering dilupakan, padahal paling menentukan yaitu pengetahuan. Tanpa pengetahuan, sistem hanya menjadi dua usaha yang digabungkan. Dengan pengetahuan, sistem menjadi satu ekosistem. Memahami siklus tanam, memahami kebutuhan ternak, memahami waktu, itulah yang membuat biaya menurun dan hasil meningkat. Pengetahuan tidak selalu dibeli. Seringkali ia tumbuh dari pengalaman, kesalahan, dan kesabaran. Dan berbicara tentang kesabaran, ada modal waktu yang tidak bisa dihindari. Sistem terpadu tidak menjanjikan hasil instan. Di awal, mungkin terasa berat. Belum seimbang, belum efisien, dan belum maksimal. Tapi ketika siklus mulai terbentuk, ketika tanaman dan ternak sudah saling mendukung, maka kebutuhan modal justru semakin kecil. Uang tetap dibutuhkan, tentu saja, sebagai modal finansial pendukung, untuk membeli ternak awal, membangun kandang, atau menghadapi kondisi darurat. Namun uang bukan lagi pusat dari sistem ini. Dalam sistem terpadu, uang hanyalah alat, bukan penentu utama. Karena pada akhirnya, modal dalam sistem terpadu pertanian dan peternakan adalah kemampuan mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Mengubah limbah menjadi sumber daya dan mengubah lahan sempit menjadi sistem yang hidup. Dan dari sanalah keberlanjutan itu dimulai. Dampak terhadap sosial dan lingkungan. Ketika pertanian dan peternakan dijalankan secara terpisah, dampaknya seringkali tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Namun dalam sistem terpadu, cerita itu berubah. Sistem ini tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi tentang hubungan antara manusia, alam, dan keberlanjutan hidup. Dampak sosial pertama yang paling terasa adalah kemandirian petani dan peternak. Dengan sistem terpadu, ketergantungan pada pupuk kimia dan pakan pabrikan berkurang. Artinya, biaya produksi lebih terkendali dan petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasar input yang fluktuatif. Ketika biaya bisa ditekan, tekanan hidup pun ikut menurun. Bagi generasi muda, sistem ini memberi wajah baru pada pertanian. Bukan lagi pekerjaan berat tanpa masa depan, tetapi sebuah sistem yang rasional, efisien, dan memiliki nilai ekonomi berkelanjutan. Disinilah pertanian mulai kembali dilirik sebagai pilihan hidup, bukan keterpaksaan. Secara sosial, sistem ini memperkuat ikatan komunitas. Bukan hanya manusia, tetapi juga antara manusia dan tanah yang mereka kelola. Dari sisi lingkungan, dampak sistem terpadu jauh lebih terasa. Limbah ternak yang sebelumnya menjadi sumber pencemaran, dalam sistem terpadu justru menjadi pupuk organik. Tanah yang tadinya keras karena bahan kimia, perlahan kembali hidup, gembur, dan subur. Siklus ini mengurangi pencemaran air dan bau, sekaligus memperbaiki kualitas tanah dalam jangka panjang. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis yang lebih rendah juga berarti ekosistem tanah dan mikroorganisme tetap terjaga. Serangga bermanfaat, cacing tanah, dan kehidupan mikro kembali hadir.
Alam tidak lagi dipaksa, tetapi diajak bekerja sama. Sistem terpadu juga membantu mengurangi tekanan pembukaan lahan baru. Karena satu lahan dimaksimalkan fungsinya, tidak ada dorongan untuk terus membuka hutan demi produksi tambahan. Produktivitas meningkat tanpa harus merusak alam. Dari sisi iklim, sistem ini berkontribusi pada pengurangan emisi, pengolahan limbah ternak, penggunaan bahan lokal, dan berkurangnya input kimia secara tidak langsung menurunkan jejak karbon pertanian dan peternakan. Lingkungan menjadi lebih seimbang, bukan karena teknologi mahal, tetapi karena sistem yang selaras dengan alam. Mengapa sistem ini jarang diajarkan? Jika sistem terpadu terbukti efisien, ramah lingkungan, dan bisa dijalankan dengan modal relatif kecil, muncul satu pertanyaan besar. Mengapa sistem ini jarang diajarkan? Jawabannya bukan karena sistem ini tidak baik, justru sebaliknya. Ia jarang diajarkan karena tidak cocok dengan cara sistem besar bekerja hari ini. Pertama, sistem terpadu tidak menghasilkan ketergantungan. Dalam banyak model pertanian modern, petani diajarkan membeli pupuk, membeli pakan, membeli obat, dan membeli teknologi. Semua berasal dari luar lahan. Sistem terpadu memutus rantai itu sedikit demi sedikit. Ketika petani bisa membuat pupuk sendiri dan pakan sendiri, maka kebutuhan membeli akan berkurang. Dan sistem yang mengurangi ketergantungan seringkali tidak menjadi prioritas dalam pendidikan formal. Kedua, sistem terpadu sulit dimasukkan ke dalam kurikulum yang kaku. Ia tidak berdiri di satu disiplin, ia berada di antara pertanian, peternakan, lingkungan, dan manajemen. Sekolah dan pelatihan cenderung memisahkan ilmu. Ada ahli tanaman, ada ahli ternak. Sistem terpadu menuntut cara berpikir lintas bidang, sementara sistem pendidikan kita belum sepenuhnya siap untuk itu. Ketiga, sistem ini tidak memberikan hasil instan. Dalam pelatihan singkat, orang ingin melihat panen cepat, hasil cepat, dan keuntungan cepat. Sistem terpadu bekerja dengan waktu. Ia membangun keseimbangan, bukan lonjakan. Dan sesuatu yang butuh kesabaran seringkali kalah populer dibanding metode yang terlihat cepat meski berisiko. Dan yang terakhir, sistem ini mengubah peran petani. Dari sekadar pengguna input menjadi pengelola ekosistem. Perubahan peran seperti ini membutuhkan perubahan cara berpikir, bukan hanya tambahan materi pelajaran, dan perubahan cara berpikir selalu membutuhkan waktu. Jadi, ketika sistem terpadu jarang diajarkan, itu bukan karena ia tidak penting, justru karena ia terlalu mandiri, terlalu fleksibel, dan terlalu berpihak pada keseimbangan. Dan mungkin di masa depan, sistem yang hari ini jarang diajarkan akan menjadi sistem yang paling dibutuhkan. Kesimpulannya, mungkin sistem ini tidak diajarkan di ruang kelas. Mungkin tidak masuk dalam penyuluhan pertanian. Mungkin tidak dipromosikan dengan seminar besar dan anggaran miliaran. Tapi sistem ini hidup diam-diam di lahan sempit, di tangan petani yang belajar dari tanah, bukan dari slide presentasi. Sistem terpadu pertanian dan peternakan bukan tentang melawan zaman, tetapi tentang kembali memahami alam. Bahwa limbah bukan musuh, bahwa keterbatasan bukan akhir, bahwa keseimbangan selalu lebih kuat daripada paksaan. Di saat banyak sistem menuntut ketergantungan, sistem ini mengajarkan kemandirian. Di saat alam terus diperas, sistem ini mengajarkan kerjasama. Dan mungkin itulah sebabnya ia jarang dibicarakan. Karena sistem yang membebaskan tidak pernah terlalu nyaman bagi sistem yang ingin menguasai. Namun satu hal yang pasti, masa depan pertanian tidak akan ditentukan oleh siapa yang paling besar, tetapi oleh siapa yang paling mampu bertahan. Jika Anda merasa pembahasan seperti ini penting, cukup satu langkah kecil saja. Ikuti kanal ini, bagikan ke mereka yang masih percaya bahwa pertanian bisa adil dan berkelanjutan. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari satu lahan kecil dan satu orang yang mau berpikir ulang. Dan bisa jadi, masa depan itu sedang tumbuh perlahan. Di tempat yang hari ini masih kita anggap biasa.